Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita sekalian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Takbir tahmid pada pagi ini berkumandang di mana-mana, tanpa adanya persatuan dan persatuan antar umat Islam, saling menghargai antara satu kelompok dengan yang lain, dan inilah yang akan menjadikan Islam menjadi kuat. Saling menghargai harus kita tanamkan di dalam diri kita, sehingga dengan demikian kita mampu bergandengan tangan di dalam setiap saat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jemaah salat Idul Fitri yang saya hormati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Idul Fitri bukan sekadar momen untuk merayakan berakhirnya puasa Ramadan dengan sukacita. Lebih dari itu, Idul Fitri adalah titik balik bagi setiap muslim untuk merefleksikan perjalanan seminggu bersama sebulan penuh. Ini adalah waktu untuk melihat sejauh mana perubahan yang telah kita capai, bukan hanya dalam kebiasaan fisik seperti menahan lapar dan akan tetapi dalam membangun karakter, meningkatkan kesabaran dan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta hubungan sesama manusia. Dengan demikian, setiap momen perayaan Idul Fitri akan menjadi lebih bermakna dan memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Idul Fitri sebagai titik balik untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, diberkati oleh petunjuk-petunjuk Allah yang senantiasa kita sekalian berusaha mentaatinya. Sebagai contoh, setelah sebulan penuh pada bulan Ramadan, kita mengunjungi tetangga yang kurang mampu secara rutin, memberikan bantuan dan menunjukkan rasa empati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil was sa'ilin wa fil riqabi wa aqama as-salata wa ata zakat wal mu'minuna bi amrihim ila ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Selain itu, kita juga harus berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan berikhtiar beribadah dan memperbaiki hubungan dengan semua komponen masyarakat, hubungan dengan keluarga dan semuanya. Melalui usaha tersebut, perayaan Idul Fitri menjadi momentum yang sangat penting untuk terus meningkatkan kualitas diri dan hubungan dengan sesama. Dengan memperkuat nilai-nilai kebaikan dan ketakwaan yang ditanamkan selama bulan Ramadan, seseorang akan menjadikan Idul Fitri sebagai titik tolak untuk terus berbuat kebaikan dan menjadi berkah bagi orang di sekitarnya. Semangat amal soleh yang dimiliki selama Idul Fitri menjadi pendorong untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Para jemaah salat Idul Fitri yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, apabila Ramadan adalah proses penyucian jiwa, maka Idul Fitri seharusnya menjadi awal dari kehidupan
lebih baik. Seperti seseorang yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih dari dosa dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah sepatutnya semangat ketakwaan yang terbangun selama Ramadan tetap dijaga sepanjang tahun. Momen Idul Fitri adalah titik awal kita merefleksi diri, memahami setiap makna yang diajarkan dalam sebulan penuh kita menjalani puasa Ramadan dan hari ini merayakan kemenangan. Idul Fitri bukan sekedar perayaan yang ditandai dengan takbir yang berkumandang atau berkumpul dengan keluarga dan sanak saudara. Lebih dari itu, hari kemenangan ini adalah kesempatan untuk memperbaharui, memperkuat hubungan dengan sesama, serta menjaga kebiasaan baik yang telah kita latih selama bulan Ramadan. Puasa mengajarkan kita untuk bersabar, mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan empati terhadap sesama. Nilai-nilai ini tidak boleh hilang begitu saja setelah Ramadan berlalu, melainkan harus tetap terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Karena nilai-nilai Ramadan yang terjaga dengan baik dan lestari pasca puasa Ramadan akan membawa kita pada nilai istiqomah dan akan diberi balasan berupa pendampingan para malaikat yang memberi kabar gembira dengan terhapusnya ketakutan dan kesedihan, sekaligus surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Selain itu, Idul Fitri juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan saling memaafkan. Dalam suasana yang penuh kehangatan, kita diajak untuk menghapuskan dendam dan kesalahpahaman yang mungkin pernah terjadi. Dengan hati yang bersih dan niat yang tulus, kita memulai lebaran yang lebih baik. Dengan demikian, semangat Idul Fitri tidak hanya kebahagiaan sesaat, akan tetapi juga membawa perubahan positif yang berkelanjutan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, yang dimiliki selama Idul Fitri ini, kita dapat terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas diri dan memberikan manfaat bagi orang lain. Selain itu, dengan mempererat tali silaturahmi dan saling memaafkan, hubungan antar sesama akan semakin erat dan harmonis. Dengan demikian, kita dapat mulai lebaran baru dengan hati yang bersih dan penuh kebahagiaan, serta menjalani kehidupan dengan penuh makna dan tujuan yang baik. Sebagai contoh, selama bulan Ramadan dan Idul Fitri ini, banyak orang yang berpartisipasi dalam aksi sosial seperti memberikan makanan kepada yang membutuhkan atau mengunjungi keluarga yang jarang ketemu. Hal ini tidak hanya membawa kebahagiaan sesaat, akan tetapi juga menciptakan perubahan positif dalam pola pikir dan sikap altruistik yang berkelanjutan. Dengan terus menghidupkan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian, maka dapat menciptakan masyarakat yang lebih mendukung dan peduli satu sama lain. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai, di mana setiap individu merasa dihargai dan diterima dengan baik. Melalui tindakan nyata dan kepedulian terhadap sesama, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik dan penuh cinta kasih, serta menghidupkan semangat ta'awun, semangat tolong-menolong, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Setidaknya ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari puasa bulan Ramadan. Pertama, tentang kejujuran. Kedua, tentang ego yang harus kita tumbuhkan dan harus kita tundukkan. Dan yang ketiga, Idul Fitri sebagai momentum sosial untuk membangun kepedulian dan keadilan.
Yang pertama, puasa bulan Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi juga melatih kejujuran dalam setiap aspek kehidupan. Kejujuran menjadi salah satu hikmah utama dari ibadah puasa, karena selama menjalankan puasa, seseorang dituntut untuk jujur kepada dirinya sendiri dan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dapat memastikan apakah seseorang benar-benar berpuasa atau dia makan dan minum kecuali dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, puasa mengajarkan manusia untuk selalu berlaku jujur, baik dalam keadaan tampak dan terlihat maupun dalam keadaan tersembunyi. Kejujuran yang terbentuk selama Ramadan harusnya terus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bekerja, berbisnis, maupun dalam hubungan sosial. Dengan bersikap jujur, seseorang akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, menciptakan lingkungan yang harmonis, serta mendapatkan ketenangan batin, karena tidak terbebani dengan kebohongan. Selain itu, Islam juga menegaskan bahwa kejujuran akan membawa kepada kebahagiaan. Sebagaimana Nabi bersabda, "Alaikum bisidqi, fa idza sidqa yahdi ilal birri, wa idza birra yahdi ilal jannah." Rawahu Muslim. Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Maka dengan demikian, puasa Ramadan bukan hanya membentuk pribadi yang lebih disiplin dalam ibadah, akan tapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran sebagai fondasi utama dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, tentang itu yang ditentukan. Puasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tapi juga menjadi sarana untuk menentukan ego dan hawa nafsu. Ego seringkali membuat seseorang merasa paling sulit mengakui kesalahan dan enggan mengalah dalam berbagai situasi. Namun melalui ibadah puasa, manusia diajarkan untuk meredam ego dengan bersikap sabar, rendah hati, dan lebih peduli terhadap orang lain. Saat berpuasa, seseorang harus menahan amarah, menghindari perkataan serta perbuatan yang sia-sia, dan memperbanyak refleksi diri. Puasa juga mengajarkan bahwa tidak semua keinginan harus terpenuhi seketika, sehingga itu yang seringkali menuntut kepuasan instan dapat kita kendalikan bersama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Asyamu junnah, fala yarfud wala yajhal." Rawahu Bukhari. Bahwa puasa adalah perisai, maka janganlah berkata kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Di sini mengajarkan bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, akan tetapi juga menjadi benteng untuk menahan diri dari perilaku yang tidak baik, seperti berkata kasar dan bertindak tidak bijak dan tidak adil. Yang ketiga, Idul Fitri bukan sekedar perayaan kemenangan setelah sebulan berpuasa, akan tapi juga momentum sosial untuk membangun kepedulian dan keadaan di tengah masyarakat. Selama Ramadan, umat Islam dilatih untuk merasakan penderitaan mereka yang kurang beruntung, menumbuhkan empati serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Kesadaran ini diwujudkan dalam bentuk zakat fitrah, sedekah, dan lain-lain, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang, termasuk mereka yang miskin, dapat merayakan Idul Fitri dengan layak. Maka dengan demikian, Idul Fitri menjadi ajang untuk memperkuat rasa keadilan sosial, di mana tidak ada yang tertinggal dalam kebahagiaan. Selain itu, momen ini juga mengajarkan pentingnya berbagi, saling memaafkan, dan mempererat silaturahim.
Rasulullah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Rawahu Bukhari. Tidaklah beriman seseorang dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis ini mengajarkan bahwa keimanan sejati diwujudkan dengan kepedulian dan kasih sayang terhadap seseorang yang sejalan dengan semangat Idul Fitri dalam membangun nilai keadilan sosial dan kebersamaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebuah kisah sederhana namun penuh makna tentang kejujuran terjadi pada masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memuji seorang bocah pengembala kambing dengan menawarkan untuk menjual seekor kambing yang bukan miliknya. Bocah itu menolak dengan berkata, "Fa'aina Allah, maka di manakah Allah? Kalau aku harus menjual seekor kambing padahal dia bukan milikku, maka di manakah Allah Subhanahu wa ta'ala?" Meskipun ruang pemilik kambing ini tidak terlihat, akan tetapi Allah selalu mengawasi. Pada saat itu pula Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu membeli budak tersebut dan langsung memerdekakan budak itu. Lalu Sayyidina Umar berkata, "Hadhil kalimah qad aqtaqat fid dunya asa'an tu'ti fil akhirah." Kalimat Allah, di mana Allah telah memerdekakan engkau di dunia, mudah-mudahan kelak Ia memerdekakan engkau di akhirat. Hadirin jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kisah ini bukan sekadar cerita lama, akan tetapi relevan dengan kehidupan kita saat ini. Lihatlah bagaimana dalam kehidupan sosial kita masih banyak orang yang tergoda untuk melakukan kecurangan demi keuntungan pribadi. Pedagang yang mengurangi timbangan, pejabat yang menyalahgunakan jabatannya, atau masyarakat yang mencari jalan pintas dalam segala hal, maka peduli halal dan haram. Saat ini dalam situs-situs warta, media sosial, bahkan dalam obrolan di warung kopi, kita banyak disuguhi berita dan cerita tentang korupsi, manipulasi harga, dan ketidakjujuran dalam transaksi. Jika seorang bocah pengembala yang hidup di tengah padang pasir tetap jujur, meski tak ada yang mengawasi, mengapa kita yang hidup dalam masyarakat maju dengan segala kemudahan ini begitu sulit untuk berbuat jujur dan takut pada Sang Maha mengawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan memegang teguh nilai-nilai kebaikan dalam setiap aspek kehidupan, kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih terhormat. Semoga kita sekalian dikaruniai husnul khotimah, baik di akhir perjalanan hidup, sehingga kelak di akhirat akan menjadi orang yang beruntung bersama-sama para anbiya wal mursalin, para auliya, bersama-sama dengan para ulama masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah sana kalam rabbiyatan lillah kalamullah min malikil andad. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa ja'alana Allahu iyyakum minal 'abidin wal faizin al-alimin wa akhadana wa iyyakum min ibadis salihin wa qurratu fil warhamati rahimin. Allah